Oke, shalom sahabat Yok Mengajar. Jumpa lagi di dalam channel Yok Mengajar. Dan mohon maaf sebelumnya karena kita sempat vakum kurang lebih 2 bulan ya. Tidak ada video dari Yok Mengajar karena saya harus konsentrasi untuk ibadah online yang dilakukan di gereja kami. Dan karena itu saya mohon maaf ya, dan hanya karena berkat Tuhan dan anugerah Tuhan hari ini saya bisa kembali bikin video. Tetapi memang dalam suasana yang masih dalam kondisi pandemi ya, COVID-19. Hari ini tanggal 20 Mei tahun 2020. Dan karena itu saya hanya bisa video di rumah saja ya. Ini suasana kantor ya, tempat meja kerja saya ya. Maaf sedikit berantakan, tetapi saya yakin tidak mengurangi konten yang akan kita bahas ya. Dan saat ini saya mau membahas satu hal yang cukup menarik ya. Karena apa? Karena ini di bulan Ramadan dan karena memang sedikit telat ya, hampir seminggu lagi, kurang dari seminggu lagi bulan Ramadan selesai ya. Tetapi saya kira tidak masalah, daripada tidak sama sekali lebih baik terlambat ya. Kita akan membahas tentang puasa karena banyak teman-teman yang bertanya kepada kami ya tentang puasa Kristen. Karena itu kita akan membahas hari ini seperti apa sih puasa Kristen. Oke, kita akan membahas tentang puasa. Di dalam kekristenan kita juga mengenal tentang puasa. Kristen juga ada puasa. Tetapi yang jadi pertanyaan, puasa Kristen itu tujuannya apa? Ya, tentu puasa Kristen bukan untuk mencari pahala, karena memang di dalam kekristenan kita tidak percaya dengan pahala. Ya, kita masuk surga bukan karena kita mengumpulkan pahala, tetapi kita masuk surga karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, juga bukan untuk mengampuni dosa, karena yang bisa mengampuni dosa hanya darah anak domba, yaitu darah Yesus Kristus. Dan juga bukan puasa ini untuk menyiksa diri. Kita tidak melakukan puasa untuk menyiksa diri. Ya, juga jangan salah, puasa ini tidak menjadi ukuran keimanan kita, kebesaran iman kita di hadapan Tuhan. Tidak. Bukan berarti orang yang puasa itu lebih dekat dengan Tuhan, orang yang tidak pernah puasa itu tidak dekat dengan Tuhan. Bukan, itu bukan satu ukuran ya. Karena itu kita mau belajar tujuan sebetulnya apa sih di dalam puasa Kristen ya. Oke, kita masuk pertama sekali lagi, tujuannya apa ya. Tujuannya kalau sahabat-sahabat sekalian cek di dalam perjanjian lama, sangat jelas sekali tujuan dari puasa adalah merendahkan diri. Saya ambil dari Imamat 16 ayat 29 ya. Imamat 16 ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Artinya puasa adalah sarana untuk merendahkan diri ya. Nah, dalam merendahkan diri ini ada beberapa ya poin yang bisa kita tarik dari merendahkan diri. Merendahkan diri untuk apa ya? Yang pertama, merendahkan diri untuk meminta petunjuk Tuhan untuk sesuatu yang sangat penting, sangat bertentangan, atau zaman sekarang itu mungkin galau gitu ya. Ketika engkau dalam kondisi galau, harus ambil keputusan yang A atau yang B ya. Engkau sebetulnya pengen dua-duanya ya, tetapi dihadapkan satu posisi yang sulit, maka di situ engkau bisa berpuasa untuk meminta petunjuk Tuhan ya. Harus memilih yang mana ya. Nah, ini ada di dalam sebuah cerita ya. Cerita ini ada di Hakim-Hakim 20 ayat yang ke-26 dan sampai dengan 28. Tetapi memang cerita ini itu kalau Anda mau lihat dari pasal 19 sampai pasal 20 ya. Nah, kurang lebih background ceritanya begini, biar kurang lebih sahabat-sahabat yang mengajar bisa mengikuti ya. Jadi ceritanya begini, ada orang Lewi
Orang Lewi itu maksudnya orang dari suku Lewi ya. Yahudi terdiri dari 12 suku ya. Nah, salah satunya suku Lewi. Ada seorang dari suku Lewi dari pegunungan Efraim. Dia punya gundik dari suku Yehuda. Dia tinggal di Bethlehem ya. Ada masalah ya, ada masalah suami istri mungkin ya, intinya ada masalah. Kemudian gundiknya ini pulang kembali ke rumah orang tuanya di Bethlehem. Kurang lebih 4 bulan kemudian orang Lewi ini menyusul gundiknya ya, dan mencoba untuk merayu gundiknya untuk kembali ke rumahnya ya. Dan ketika sudah berhasil merayu dan kemudian mereka pulang kembali ke perjalanan pulang kembali ke pegunungan Efraim, mereka sudah larut malam di jalan ya. Awalnya mau menginap ke Yebus, kota Yebus yang kemudian menjadi kota Yerusalem. Kota Yebus ini sewaktu itu belum jadi Yerusalem, artinya masih dihuni oleh orang-orang Kanaan, orang non-Yahudi. Tetapi orang Lewi ini nggak mau, dia bilang kita akan menginap di kota-kota orang Israel. Ya, kemudian mereka jalan terus sampai ke kota Gibea. Ya, di Gibea ini ada di wilayah suku Benyamin, artinya dia milik orang suku Benyamin. Ya, si orang Lewi ini yang menginap di kota Gibea. Ya, ada satu orang yang kemudian menawarinya untuk menginap di rumahnya. Ya, dia orang dari Efraim juga. Ketika menginap malam-malam itu pintu rumahnya digedor. Ya, singkat kata gundiknya diperkosa. Ya, gundiknya ini diperkosa, bahkan diperkosa beramai-ramai semalam-malaman. Sehingga apa? Sehingga meninggal. Ya, sehingga pagi hari ditemukan gundiknya ini sudah tidak bernyawa lagi. Orang Lewi ini mengambil jenazahnya, dia bawa pulang. Sampai di rumah jenazahnya dipotong-potong dan dikirim ke 12 suku, ke 11 suku berarti ya, 12 suku termasuk Benyamin ya. Dikirim ke suku-suku itu dan mereka semua bertanya sebetulnya ada apa ya. Orang Lewi ini menjelaskan kronologi yang terjadi dan 11 suku mereka langsung berkata ini nggak bisa dibiarin ya, kita harus kasih pelajaran orang-orang Dursila itu. Mereka datang ke kota Gibea dan minta orang-orang yang sudah melakukan perbuatan Dursila ini untuk keluar dan dihakimi ya, artinya dihukum mati ya. Tetapi apa yang terjadi, suku Benyamin itu malah menghimpun kekuatan dan membela orang-orang yang sudah melakukan perkosaan ini ya. Nah, sehingga singkat kata terjadi sebuah perang sipil atau perang saudara ya. Perang saudara ini yang satu suku Benyamin melawan 11 suku saudaranya ya. Nah, ini tentunya peperangan yang tidak seimbang ya. Satu suku melawan 11 suku, bayangkan ya. Dan sudah beberapa kali dikejar, dihabisi, sampai pada pengejaran yang ketiga ini mereka bertanya kepada Tuhan ya. Ini ada di Hakim-Hakim 20 ayat 26 sampai 28, saya bacakan ya. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah, dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi? Ini karena ini perang yang ketiga ya. Kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jadi rupanya orang Israel ini kemudian juga kasihan ya. Bagaimanapun juga orang Benyamin ini saudara mereka ya. Tetapi di satu sisi mereka harus kasih pelajaran ini orang-orang yang Dursila. Maka dari itu mereka bertanya kepada Tuhan di tengah kegalauan mereka, haruskah kami maju sekali lagi melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Itu kegelisahan yang ada di dalam hati orang Israel. Nah, mereka berpuasa untuk bertanya hal yang serius. Jawab Tuhan, majulah sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan ketika itu orang Benyamin, suku Benyamin hampir musnah. Kejadian ini membuat suku Benyamin hampir musnah.
Ya, dan itulah yang menjadi sejarah saat ini mencatat bahwa ada namanya bangsa Yahudi. Kita lebih kenal dengan bangsa Yahudi. Ini ceritanya gimana? Jadi begini, anaknya Yakub atau yang disebut Israel ini ada 12, yaitu menjadi 12 suku, ya. Tetapi kurang lebih tahun 922 sebelum Masehi, kerajaan ini terpecah. Itu di bawah kekuasaan anaknya Salomo. Karena Salomo punya istri banyak, Tuhan kasih hukuman, anaknya Salomo, kerajaannya akan pecah, ya. Rehabeam dan Yerobeam pecah, ya. Anaknya Salomo itu yang Rehabeam. Nah, pecah menjadi 2 kerajaan, 10 kerajaan di utara, 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Yang di selatan ini hanya suku Yehuda dan suku Benyamin. Sedangkan 10 suku di utara itu suku-suku yang lain. Yang utara disebut dengan kerajaan Israel, yang di selatan 2 suku tadi disebut dengan kerajaan Yehuda. Kenapa disebut kerajaan Yehuda? Karena yang mayoritas adalah suku Yehuda. Kenapa suku Yehuda mayoritas? Karena suku Benyamin sudah dibantai sama saudara-saudaranya. Jadi jumlahnya tidak terlalu banyak, ya. Jadi sangat-sangat minoritas, ya. Karena itu lebih dikenal dengan kerajaan Yehuda, ya. Dan 10 suku yang di utara itu ditaklukkan oleh kerajaan Asyur kurang lebih tahun 740 sebelum Masehi, dan mereka hilang, ya. Ini 10 suku yang hilang, ya. Ada sedikit suku Lewi yang ada di selatan, ya. Karena itu tinggal tersisa suku yang ada di selatan, yaitu Yehuda dan Benyamin, dan sedikit Lewi, ya. Hanya ada 3 suku itu, dan mayoritas adalah suku Yehuda, ya. Memang mereka dihancurkan atau dijajah oleh Babel pada tahun 587 sebelum Masehi, tetapi mereka dibuang ke Babel, tapi mereka dikembalikan lagi, ya. Ini kisahnya Daniel, ya. Kalau pada waktu pulang kembali itu kisahnya Esra dan Nehemia, ya. Artinya mereka tetap ada, ya, tapi hanya tinggal suku-suku yang tadi. Benyamin sedikit karena sudah dibantai, Yehuda mayoritas, ya, dan kemudian Lewi sedikit yang tersisa di antara saudaranya. Dan itulah menyebabkan kemudian dari kata Yehuda ini muncul menjadi Yahudi, ya. Itulah mengapa kita sekarang mengenalnya orang Yahudi, ya. Karena apa? Karena mereka adalah kebanyakan suku Yehuda. Yang tersisa hanya suku Yehuda, sedikit sekali suku Benyamin dan suku Lewi, ya. Apalagi suku-suku yang lain sudah hilang, nggak tahu kemana, ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa mereka berpuasa untuk apa? Untuk meminta petunjuk Tuhan untuk sesuatu yang sangat penting, ya, untuk bisa melangkah dengan tepat, ya. Ini pertama, ya, merendahkan diri untuk meminta petunjuk Tuhan, itu puasa. Yang kedua adalah memohon ampun akan dosa. Ya, jadi tujuan berpuasa yang kedua merendahkan diri dengan memohon ampun akan dosa. Ya, bukan berpuasa untuk menebus dosa, bukan. Tapi kita memohon ampun, merendahkan diri dengan cara memohon ampun. Gampangnya beginilah, kalau kita meminta maaf kepada saudara kita gitu, ya, minta maaf cuman sorry ya, itu kayak nggak niat gitu, ya. Tapi kalau minta maafnya dengan berlinang air mata, wah, sambil sujud syukur, ya, sujud menyembah untuk minta maaf, itu artinya dia minta maaf dengan merendahkan diri. Nah, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa, ya. Nah, karena itu ada beberapa cerita tentang memohon ampun akan dosa. Saya kasih contoh, ada di 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai dengan 28. Ini cerita tentang Ahab dan Elisa. Jadi siapa itu? Ahab ini seorang raja Israel yang kemudian dia tidak baiklah di mata Tuhan, ya. Intinya dia bahkan sampai merampas pohon anggurnya, dan intinya Elia disuruh Tuhan untuk ngasih tahu bahwa Ahab ini akan dihukum sama Tuhan, ya. Tetapi ketika Ahab mendengar perkataan itu, saya ambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29, ya. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, perkataan Elia,
Ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain gabung pada tubuhnya dan berpuasa. Ya. Bahkan ia tidur dengan memakai kain gabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka. Oke, ya. Ya, jadi hukumannya tetap dilaksanakan, tetapi dikurangi sedikit lah ya. Mulai anaknya yang akan dihukum Tuhan, tetapi Ahab tidak. Ya, ini karena apa? Karena Ahab memohon ampun. Ya, jadi memohon ampun akan dosa, ya, merendahkan diri untuk memohon ampun. Contoh yang kedua ada di Yunus 3 ayat yang ke-5, ya. Yunus itu bicara tentang seorang nabi yang disuruh pergi ke Niniwe. Awalnya dia nggak mau, sampai akhirnya dimakan sama ikan, ya. Kemudian dia bertobat dan akhirnya dia mau datang ke Niniwe. Yang menarik ketika Yunus ini berkhotbah di Niniwe, semua orang bertobat. Dan yang menarik inilah yang dilakukan oleh orang Niniwe. Ada di Yunus 3 ayat yang ke-5. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain gabung. Ini artinya mereka meminta ampun akan dosa mereka, memohon ampun akan dosa, ya. Jadi berpuasa untuk memohon ampun akan dosa. Yang ketiga adalah puasa ini sebagai simbol berduka. Ya, merendahkan diri sebagai simbol berduka. Ya, ayat yang saya ambil dari 1 Samuel 31 ayat yang ke-13. Ini ceritanya Saul dengan anak-anak Saul itu mati, ya. Di peperangan mereka kalah dan mati. Dan yang menarik ayat 13 dari 1 Samuel 31 berkata, mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya, ya. Juga ini ada di Perjanjian Baru, Markus 2 ayat 18 sampai 20, ya. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan murid-murid dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang yang mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridku tidak?" Ya, jadi rupanya mereka membandingin nih. Muridnya Yohanes Pembaptis puasa, orang-orang Farisi puasa, tetapi kenapa muridnya Tuhan Yesus enggak? Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Apa artinya? Ini bicara tentang pesta pernikahan, kan ada mempelai. Ya, kalau sedang ada pesta pernikahan, ada mempelai, masakah kita berduka? Tentunya bersuka cita. Jadi tidak dapat berpuasa. Tetapi, ayat 20, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kalau mempelainya sudah naik ke surga, ya tentunya sudah tidak lagi sesuka cita ketika mempelai itu ada bersama-sama dengan mereka. Artinya mereka juga akan berduka, ya. Ayat berikutnya, ya, maksud saya yang poin yang keempat, ya, tujuan untuk berpuasa adalah meminta sesuatu. Yang keempat ini, ya, meminta sesuatu, ya. Saya kasih contoh Matius 17 ayat 21, ada banyak, ya, 2 Tawarikh 20 ayat 3 sampai 4 dan lain sebagainya, tapi saya ambil dari Matius 17 ayat 21 aja. Nanti kepanjangan videonya, ya. Matius 17 ayat 21 berkata demikian, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Ya, jadi murid-murid Tuhan Yesus rupanya mencoba mengusir setan dan gak berhasil. Kemudian Tuhan bilang, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya harus berpuasa untuk meminta kuasa Tuhan turun atas dia. Ya, jadi meminta sesuatu, meminta supaya setan ini pergi, ya. Karena itu harus berpuasa. Ini meminta. Tetapi jangan salah tangkap. Bukan berarti kalau kita berpuasa, meminta dengan berpuasa pasti Tuhan kabulkan. Itu juga salah. Ya. Tidak selalu Tuhan mengabulkan ketika kita meminta sesuatu walaupun dengan berpuasa. Ya. Dan sikap kita yang akan menentukan kita ini
orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Saya kasih contoh Samuel 12 ayat yang ke-16 sampai 23 ya. Ini ceritanya begini. Jadi Daud ini melakukan kejahatan luar biasa, yaitu dia naksir sama istri orang gitu ya, namanya Bathsheba ya. Dan Bathsheba ini punya suami namanya Uria ya, supaya intinya supaya dia bisa ambil Bathsheba ini jadi istrinya, Uria dibunuh ya. Uria dibunuh, Bathsheba diambil ya. Dan Bathsheba akhirnya punya anak dari Daud ya. Dan rupanya Tuhan menulahi anak itu dan anak itu menjadi sakit ya. Lalu ayat 16 yang saya baca, Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu ya, anak yang sakit tadi ya, yang hasil hubungan dia dengan Bathsheba. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Jadi benar-benar puasa, nggak mau makan, nggak mau bangun dari lantai ya. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Rupanya Daud ini berpuasa supaya anaknya sembuh ya, tapi rupanya ayat 18 matilah anak itu. Anaknya mati nih, ya. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Mereka khawatir, anak buahnya Daud khawatir, lawang anaknya ini sakit saja Daud nggak mau makan ya, nggak mau bangun dari lantai, apalagi tahu anaknya ini mati, tentu akan lebih sedih lagi. Tapi yang menarik ayat 19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Ya, jadi setelah tahu anaknya mati, dia malah mandi, ya, pakai pakaian yang baik, dan yang menarik, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Dia nggak memaki Tuhan, tetapi dia sujud menyembah. Kemudian dia makan roti. Ya, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, ya 21. Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Yang menarik, jadi Daud bilang bahwa ya udah, kalau memang jawaban Tuhan tidak, ya dia meminta anaknya sembuh, tapi jawaban Tuhan tidak, ya it's okay, ya. Dia terima jawaban Tuhan, bahkan dikatakan bahwa dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Wow, mantap. Itulah mengapa Daud berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia tidak mau kontrol Tuhan, biar Tuhan yang kontrol Daud ya. Jadi dia sadar, dia meminta. Jadi kalau ada sahabat-sahabat sekalian mau berpuasa untuk meminta sesuatu, boleh. Tapi kalau dikabulkan, puji Tuhan. Nggak dikabulkan, tetap puji Tuhan. Ya, oke, kita masuk ke poin besar yang kedua, yaitu kapan kita melakukan puasa. Ya, kalau di dalam saudara kita Muslim sudah jelas puasa itu dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, tapi kapan kalau di dalam Kristen? Kayaknya nggak ada tuh ya woro-woro atau pengumuman ya, bulan ini orang Kristen sedang melakukan ibadah puasa. Nggak ada ya. Kapan? Yang pertama kita ambil dari Lukas 18 ayat 12. Lukas 18 ayat 12 itu berkata demikian. Ini ceritanya orang Farisi berdoa di hadapan bait Allah dan dia sedang menyombongkan apa yang sudah dia lakukan.
Ya, Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Ya, rupanya orang Farisi ini dia berpuasa 2 kali seminggu. Ada beberapa terjemahan atau tafsiran, ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa berpuasa 2 kali seminggu ini hari Senin Kemis. Ya, jadi orang Yahudi berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Jujur saya belum tahu untuk hal itu. Saya tidak pernah bertanya ya pada orang-orang Israel apakah mereka berpuasa 2 kali seminggu itu hari Senin dan Kamis, dan apa sebabnya saya belum tahu. Dan karena itu ya bisa jadi ya, bisa jadi betul maksud saya ya. Tetapi ada juga tafsiran yang kedua bahwa ini sebetulnya bukan puasa wajib ya. Jadi ini adalah puasa karena inisiatif dia sendiri, dan harinya pun nggak tahu, bebas. Tapi yang jelas dia 2 kali seminggu dia puasa, terserah harinya. Dan itu menunjukkan bahwa apa? Dia mau sombong di hadapan Tuhan bahwa ini loh, aku sudah lakukan semua perintahmu, bahkan aturan-aturan yang sunnah pun aku lakukan. Ya, sunnah itu dikerjakan, lebih baik enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Termasuk di dalamnya berpuasa 2 kali seminggu. Artinya tidak harus berpuasa 2 kali seminggu, tetapi dia mau lakukan itu ya. Itu yang dia sombongkan di hadapan Tuhan ya. Karena itu ada yang mengatakan bahwa puasa itu 2 kali seminggu ya dari ayat ini. Tapi sekali lagi tadi tanggapan saya ya, saya kurang yakin apakah hari Senin Kemis atau hari lain ya. Tapi intinya orang ini atau orang Farisi ini berpuasa 2 kali seminggu. Tetapi ada puasa yang memang harus dilakukan oleh orang Yahudi ya. Ini tertulis di dalam Imamat 16 ayat 29 ya. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Nah, ini dikatakan bahwa bulan ke-7 tanggal 10 ya, berarti 10 Juli, salah ya. Karena orang Israel nggak pakai tanggalan Masehi ya, apalagi Gregorian nggak pakai. Orang Israel mereka punya penanggalan sendiri. Karena itu bulan 7 tanggal 10 itu adalah tanggal 10 bulan Tisri. Ada apa di tanggal 10 bulan Tisri? Itu ada hari pendamaian atau dalam bahasa Ibrani Yom Kippur ya, hari pendamaian. Kalau tahun 2020 itu jatuh pada tanggal 28 September malam sampai 27 September malam sampai 28 September matahari terbenam. Karena hari di dalam orang Yahudi, hari itu mulai dari matahari terbenam ya. Jadi 27 September matahari terbenam itu sudah masuk tanggal 10 Tisri sampai 28 September matahari terbenam ya. Dan dikatakan di sini bahwa ini yang harus dilakukan ya, ini yang wajib dilakukan, yaitu berpuasa ya. Tapi kalau bicara tentang berpuasa, tidak ada yang paling banyak puasanya setahu saya ya. Kalau ada yang mungkin lebih dari ini bisa komen di bawah ya. Yaitu Koptik Ortodoks Mesir ya. Koptik Ortodoks Mesir itu paling banyak puasanya. Dari 1 tahun lebih dari 200 hari mereka puasa. Ya, dari lebih dari setengah ya, bisa 2/3 dari setahun ini mereka berpuasa. Ya, mereka melakukan untuk mengingat suatu peristiwa. Ya, contohnya puasa sebelum Paskah, puasa sebelum Natal, puasa Niniwe ya, puasa macam-macam ya. Dan ini menarik karena jadi lebih dari 200 hari dalam 1 tahun mereka berpuasa ya. Nah, saya kasih contoh satu saja ya, karena banyak ya. Saya kasih contoh saja satu, yaitu mereka berpuasa Advent atau puasa sebelum Tuhan Yesus lahir, peringatan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus atau Natal ya. Jadi mereka akan berpuasa sebelum Natal sebanyak 40 hari. Jadi 40 hari mereka akan berpuasa sebelum Natal. Ya. Kenapa? Ini ada alasannya. Alasannya begini. Di Keluaran 34 ayat 28 saya bacakan.
Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Jadi begini, Musa, ketika Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, Musa ini 40 hari 40 malam tidak makan roti, tidak minum air, dan itu diterjemahkan sebagai puasa. Karena itu ketika menerima Taurat, sebelum menerima Taurat, Musa puasa 40 hari 40 malam, ya. Dan kemudian itu ditarik kesimpulannya bahwa bukankah perjanjian lama firman jadi Taurat, ya. Artinya firman Allah itu jadi Taurat, makanya disebut dengan 10 firman, ya. Itu artinya 10 Taurat, ya, hukum Taurat. Tetapi di dalam perjanjian baru, firman itu bukan lagi menjadi buku. Di dalam perjanjian baru iman Kristen, firman Allah itu menjadi manusia. Jadi firman menjadi manusia, menjadi daging dan diam di antara kita, ya. Artinya firman itu bukan lagi jadi buku, tapi firman itu menjadi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Musa terima firman yang jadi buku, itu puasa 40 hari, harusnya kita juga lakukan yang sama sebelum kita memperingati Tuhan Yesus, yaitu firman yang jadi manusia, kita juga harus puasa 40 hari. Itu logikanya. Sekali lagi ini untuk mengajar jemaat tentang doktrin-doktrin seperti ini, doktrin bahwa firman Allah yang menjadi manusia, ya. Nah, ini bagus sekali, ya. Mereka pakai ini sehingga setiap tahun 40 hari sebelum hari Natal mereka akan berpuasa. Bahkan abad ke-10 ditambah lagi 3 hari, ya. Jadi mereka total puasa 43 hari sebelum hari Natal. Ya, kenapa? Karena ini terkait dengan mujizat di gereja Saint Simeon atau gereja sampah yang ada di Kairo, Mesir, ya. Saya pernah bikin videonya tentang gereja sampah, nanti saya akan tulis linknya di mana, ya, sinilah, ya, supaya sahabat-sahabat yang belum menonton gereja sampah bisa dapat penjelasan di situ, ya. Sehingga sekarang mereka berpuasa 43 hari sebelum Natal. Itu baru sebelum Natal. Sebelum Paskah mereka berpuasa 55 hari. Ada ceritanya lagi, tapi nantilah, terlalu panjang videonya, ya. Jadi intinya dalam 1 tahun itu 200 hari lebih mereka harus berpuasa. Ini waktunya, ya. Jadi hanya Koptik yang punya waktu-waktu tertentu, ya. Ya, mungkin beberapa denominasi punya, tetapi di dalam Kristen Protestan tidak ada waktu khusus, ya. Tidak ada waktu khusus, ya. Ini untuk kapannya kita berpuasa. Oke, sekarang kita masuk ke poin besar yang ketiga, ya. Bagaimana cara berpuasa Kristen? Ya, tadi kita sudah masuk tujuannya, kita sudah masuk kapannya. Sekarang bagaimana caranya berpuasa orang Kristen? Apakah seperti saudara kita Muslim? Ya, maaf, di Indonesia karena kita punya banyak saudara Muslim, kita tahu bagaimana aturan-aturan puasa mereka. Sampai-sampai kita nggak tahu aturan-aturan puasa di dalam kekristenan, ya. Jadi caranya puasa gimana, ya? Oke, ya, Imamat 23 ayat 32, ya, yang tadi saya juga sudah sempat singgung, yaitu hari pendamaian Yom Kippur, ya. Itu puasanya seperti apa? Dikatakan di sini Imamat 23 ayat 32, itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai dari malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam besoknya. Artinya 24 jam tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Jadi 24 jam non-stop, ya. Itu cara pertama, ya, tidak boleh makan, ya, 24 jam, ya. Yang kedua, ini diambil dari Matius 4 ayat yang kedua, ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berpuasa selama 40 hari. Ini sangat terkenal, tidak mungkin orang Kristen nggak tahu cerita ini, ya. Tuhan Yesus tidak makan atau berpuasa selama 40 hari, ya. Tapi yang menarik begini, kalau untuk yang
tidak makan 40 hari. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini menarik ya. 40 hari 40 malam berpuasa, tapi lapar. Ya iya lapar lah. No, bukan, maksud saya begini. Tentunya yang berat itu bukan laparnya, yang berat adalah hausnya. Kenapa Tuhan Yesus tidak haus? Malah dia lapar, ya. Penafsir mengatakan bahwa karena Tuhan Yesus tidak makan, tetapi masih boleh minum. Oke, saya tahu masih banyak yang pasti tidak setuju dengan teori saya, tidak masalah ya. Ini bukan sesuatu doktrin ya. Ya ini hanya pandangan ya. Jadi tidak makan 40 hari ya, tetapi boleh minum. Dan zaman itu ya minum air putih. Jadi kalau Anda mau puasa Tuhan Yesus, Anda tidak makan 40 hari tapi boleh minum. Ya, tapi ya jangan minum es campur ya, jus alpukat sama aja ya. Ya minumnya hanya minum air putih, itu yang diizinkan ya. Tapi selama 40 hari terus yang dan malam ya. Ini puasanya Tuhan Yesus. Tapi ada beberapa sanggahan ya. Ada beberapa yang menyanggah, masa sih Tuhan Yesus kalah sama Elia ya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Elia itu juga pernah berpuasa 40 hari, 40 malam. Ada di mana? Di 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Saya coba kita bahas ya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8. Ceritanya begini, Elia ini dia diberi makan oleh Tuhan. Tuhan kasih dia makanan ya. Dan baru ayat 8 berkata begini, maka bangunlah ia ya, setelah dia lemes, kehabisan tenaga, maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Ini makan dan minum yang dibawa oleh Tuhan ya, dibawa oleh malaikat untuk Elia ya. Dan oleh kekuatan makanan ini ya, oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ada yang mengatakan bahwa Elia ini puasa, tapi saya kurang setuju. Kenapa? Dikatakan dengan jelas bahwa oleh kekuatan makanan itu. Jadi rupanya yang dimakan oleh Elia ini makanan spesial dari Tuhan ya. Makanan spesial, nggak tahu apa ya. Mungkin kerak telur, mungkin tahu gimbal ya. Ya, nggak tahu apa yang dimakan, tapi dari makanan itu, oleh makanan itu dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Artinya dia nggak puasa, emang nggak lapar gitu loh. Maksudnya memang nggak lapar, memang nggak haus. Loh kok bisa 40 hari 40 malam dia berjalan nggak lapar nggak haus? Ya karena makanan, makanya ditulis kekuatan makanan itu ya. Jadi dia mendapat kekuatan dari makanan yang daripada Tuhan, dan dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Dan saya berkesimpulan, ya Elia nggak berpuasa. Elia nggak berpuasa ya, karena dan dia makan yang membuat dia kenyang 40 hari 40 malam. Jangan tanya saya makan apa ya, Tuhan yang tahu ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus kalah sama Elia, enggak juga ya. Yang kedua, ada yang bilang, masa sih Tuhan Yesus kalah sama Musa? Nah ini ya, tadi kita sudah baca ayatnya, Keluaran 34 ayat 28 ya, dikatakan bahwa Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Jelas ya, masa Musa aja nggak makan dan nggak minum, tapi Tuhan Yesus hanya tidak minum, hanya tidak makan tapi minum. Masa kalah sama Musa gitu ya. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi sekali lagi, kalau kita bicara ayat ini ya, saya kurang setuju kalau dikatakan Musa ini puasa. Saya kurang setuju. Kenapa? Jelas dikatakan bahwa Musa ini tidak makan roti dan tidak minum air. Cuma kalau kita lihat, ini bukan karena dia niat puasa, bukan dia pengen puasa, tapi karena dia di sana bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya itu satu kondisi yang sangat-sangat penuh dengan sukacita. Amin.
Ya. Ketika kita bersama dengan Tuhan, pasti ada suasana yang indah, yang luar biasa, yang tidak terlukiskan, dan itu membuat kita tidak lagi memikirkan makan dan minum. Ya. Saya kasih contoh ya. Seorang seniman yang sedang konsentrasi menghayati seninya, melukis itu bisa 2 hari, 3 hari. Sampai dia lupa makan. Saya mau tanya, apakah seniman itu puasa? Enggak. Cuman lagi asik begitu, sehingga nggak bisa diganggu. Wah, dia lukis coret sana, coret sini. Wah, nggak kerasa 3 hari sudah berlalu. Dia nggak makan, nggak minum. Ya, luar biasa ya. Ya, habis itu tepar karena badannya lemes semua. Bahkan ada juga kasus yang kita juga sering dengar di internet, bahwa ada banyak anak-anak yang kecanduan game online. Mereka main game sampai berhari-hari, sampai mati di depan komputer. Kenapa? Nggak makan dan nggak minum. Ya, saking asik yang main game, mereka tidak lagi mikirin lapar, mereka tidak lagi terasa haus. Sampai 6 hari, 7 hari, kemudian tahu-tahu mati. Ya, bisa cari di internet lah ya. Saya mau tanya, apakah anak yang lagi main game tadi itu sedang berpuasa? Saya pikir tidak ya. Ya, dia sedang sangat-sangat menikmati game online sampai dia lupa lupa makan dan lupa minum ya. Dan saya ambil inilah yang terjadi dengan Musa. Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Coba bayangin ya. Engkau bersama-sama dengan Tuhan, yakin gak akan mikir makan dah. Ya, itu suasana yang menyenangkan sekali, dan itulah mengapa Musa tidak makan dan tidak minum. Bukan karena puasa, tapi karena memang apa yang ada di hadapannya, yaitu Tuhan, jauh melebihi segala sesuatu. Dan itu pas dengan firman Tuhan yang lain. Saya kasih contoh lain ya. Ada satu ayat yang sangat terkenal, Mazmur 23 ayat 1. Ya, ada lagunya, Tuhan adalah gembalaku. Nah, Mazmur 23 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini menarik karena takkan kekurangan aku dalam bahasa Inggris, I shall not want. Saya tidak memiliki keinginan. Apa sih? Saya nggak pengen apa-apa gitu ya. Itu arti sebetulnya ya, terjemahan ya. Secara harafiahnya, saya nggak pengen apa-apa. Kenapa? Ya karena sedang bersama Tuhan ya. Karena Tuhan adalah gembala kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita bukannya nggak kekurangan, tapi kita nggak pengen apa-apa gitu. I just want with you. Kalau orang pacaran kan begitu ya. Orang pacaran itu kan, berduaan ya, kehujanan, itu aja jadi lagu ya. Sepanjang jalan kenangan. Waduh ya, payungan berdua kehujanan. Ya, itu karena pacaran ya. Kalau sudah menikah 20 tahun ya nggak maunya apa, naik mobil dong biar nggak kehujanan ya. Ya, artinya apa? Ada satu sukacita yang membuat kita nggak pengen lagi apa-apa, termasuk nggak pengen makan gitu loh. Ya, sama seperti kondisi Musa ya. Juga ada di Matius 17 ayat 4 ya. Matius 17 ayat 4 ceritanya adalah Petrus, Yakobus dan Yohanes pergi ke satu gunung yang tinggi yang ada di Israel bagian utara, dan sekarang di sana ada yang namanya Gunung Tabor ya. Di Gunung Tabor itu ada satu gereja namanya Gereja Transfigurasi. Gereja ini milik gereja Katolik ya, Ordo Fransiskan, dan gereja itu memperingati bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan ya oleh Musa dan Elia. Dan yang menarik, coba kita lihat apa yang dikatakan Petrus ya. Matius 17 ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, karena melihat Tuhan dengan segala kemuliaannya itu bahagia banget. Dan apa yang Petrus lakukan? Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ya, kenapa Petrus ingin bikin 3 kemah? Petrus tidak mau kehilangan momen ini. Petrus ingin terus bersama-sama dengan Tuhan.
ku ingin selalu bersekutu denganmu. Nah, ini yang terjadi ya. Petrus tidak mau ini selesai ya. Dia nggak mikir, aduh ini bekalnya udah habis di makanan nih, minumnya udah habis. Enggak, dia berpikir, oh ini sesuatu yang indah, ini bahagia sekali saya berada di sini. Oke Tuhan, tolong jangan pergi, tak bikin kemah. Karena kurang lebih begitu ya. Dan ini juga cocok dengan Roma 14 ayat 17 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Masalah surga itu bukan masalah makanan dan minuman. Kenapa? Karena ada hal yang jauh lebih luar biasa dibandingkan makanan dan minuman. Jadi kalau ada yang bilang di surga itu ada pecel lele, nggak usah ke surga. Ya, di perempatan lampu merah juga ada yang jual tuh pecel lele, enak ya. Kalau ada yang bilang di surga itu ada tengkleng, aduh nggak usah jauh-jauh ke surga. Ya, dari Semarang kita lewat tol ke Solo paling 1 jam ya, kita bisa menikmati tengkleng ya. Nggak usah ke surga ya. Anda mau apa? Duren. Waduh, di surga nanti ada duren, ada bukan duda keren ya, duren beneran ya. Wow, bisa makan duren sampai kenyang ya. Saya mau bilang, kalau mau duren nggak usah jauh-jauh ya, ada Montong Gunung Pati. Wah, mantap juga ya. Artinya apa? Kerajaan surga ini bukan masalah makanan dan minuman ya, come on ya. Jangan kita terjebak dengan hal-hal yang jasmania. Ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, makanan dan minuman itu udah nggak penting gitu ya. Dan saya yakin ketika Musa bertemu dengan Tuhan, makanya kata kunci di dalam tadi gimana nih ya? Kata kunci di dalam Keluaran 34 ayat 28 adalah Musa bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang membuat dia nggak mau makan dan nggak mau minum. Itu yang dia membuat nggak makan dan nggak minum. Itu yang membuat dia nggak makan dan nggak minum pun tetap kuat. Kenapa? Bersama-sama dengan Tuhan. Bukan niat dia untuk berpuasa. Ya ini menurut kami ya, menurut saya ya. Karena itu bukan berarti Tuhan Yesus ini kalah dengan Musa. Ini beda konsep ya, beda konsep. Saya agak kurang setuju ya. Nah kemudian ada cara lain juga selain tidak makan selama 40 hari ya, yaitu tidak makan dan minum selama 3 hari. Ini diambil dari Ester 4 ayat 16 ya. Ester 4 ayat 16 berkata demikian, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi artinya tidak makan dan tidak minum untuk 24 jam kali 3. Ya, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari berturut-turut. Siang malam nggak ada buko, nggak ada sahur, nggak ada. 3 hari berturut-turut. Ini adalah puasa Ester ya. Silahkan saja kalau mau lakukan puasa Ester ya. Nah, tetapi juga puasa juga yang lebih penting sebetulnya disinggung di Yesaya 58 ayat 3 sampai dengan 7. Ya. Intinya adalah ketika orang Israel berpuasa itu tidak diperhatikan oleh Tuhan ya. Tidak ada nilai plusnya gitu ya. Nih saya baca di ayat 3. Mengapa kami berpuasa? Mengapa orang Israel berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Ya. Jawabannya di mana? Ya ini. Ada di ayat yang ke-6. Ya. Masih di Yesaya 58. Ayat yang ke-6 berkata demikian. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ini yang pengennya Tuhan ya. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah,
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini puasa yang dikehendaki Tuhan, ya, membuka belenggu. Jadi manusia ini punya banyak belenggu atau ada banyak yang mengikat kita. Ya, saya kasih contoh, ya. Mungkin Anda terikat dengan handphone. Kalau nggak buka handphone sehari itu udah panas dingin dah. Ya. Anda terikat dengan WiFi, ya, jaringan internet, ya, sehingga kalau punya uang 50.000 di kantong, tinggal punya uang 50.000, engkau lebih baik beli paket internet daripada beli makan. Ya, apalagi ngasih persembahan ke rumah Tuhan, ya jauh lah itu, ya jauh, ya, mendingan beli paket internet, ya. Kadang-kadang sekarang seperti itu, artinya kita sudah terbelenggu oleh internet, ya. Kalau nggak ada internet kita nggak bisa hidup, gitu ya. Padahal Tuhan hanya ingin kita terbelenggu oleh Tuhan, itu ya. Harusnya kita bilang kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau. Bukan kita nggak bisa hidup tanpa WiFi, kita nggak bisa hidup tanpa AC misalnya, ya. Waduh, saya tuh kalau tidur itu kalau nggak pakai AC nggak bisa tidur. Salah, ya. Yang bisa bikin kamu tidur itu siapa? Tuhan, percaya saya, ya. Ada orang yang sakit yang nggak bisa tidur tiap malam harus minum obat tidur seumur hidup, ya. Kenapa? Karena yang bisa bikin tidur bukan AC, yang bisa bikin tidur Tuhan, ya. Jadi Tuhan ingin kita hanya terikat sama Tuhan. Tuhan nggak mau kita terikat sama yang lain. Contoh kasus yang lain, Anda terikat sama rokok, ya. Rokok itu waduh nggak bisa putus. Nah, ini puasa juga. Saya mau puasa tidak merokok. Makan masih, minum masih, tapi saya memang mau melepaskan belenggu apa rokok. Contohnya, ya. Ada yang lagi yang lain, pornografi, ya. Pornografi. Saya pengen terlepas dari pornografi. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang mengajar juga, saya terikat sama narkoba, ya. Ayo puasa, ya. Merendahkan diri, puasa, Tuhan akan berikan kekuatan, ya. Jadi melepaskanku, ya, membuka belenggu itu banyak, ya. Anda yang bisa mendefinisikan apa yang membelenggu kita, ya. Jangan-jangan makanan itu membuat kita terbelenggu. Saya itu kalau nggak makanan enak itu saya nggak bisa makan. Bahaya juga itu, ya. Itu nggak baik. Apalagi kalau Anda hamba Tuhan itu harus bisa makan apa saja. Ya, bukan karena kita rakus, bukan, ya. Ketika engkau ada di tengah-tengah orang-orang high class, makanan-makanan mewah, engkau bisa makan dengan baik. Tapi ketika engkau terjun di lapangan, ada di bawah kolong jembatan, engkau makan seadanya, engkau pun harus bisa makan. Ya, itu maksudnya tidak terbelenggu, harus bisa makan apa saja. Ya, ketika disuguhi makanan yang sederhana, ya, nasi bungkus, wah nggak level nih, saya nggak biasa makan begini. Nah ini Tuhan nggak mau, ya. Ya, apapun, ya. Toh ini dari Tuhan, berkat dari Tuhan, ya udah makan, ya. Ini konsep belenggu, ya. Ada banyak manusia terbelenggu oleh banyak hal, ya. Bahkan terbelenggu oleh pekerjaan, contohnya, ya. Anda terbelenggu oleh pekerjaan, Anda workaholic, ya. Ini juga termasuk belenggu, dan ini yang Tuhan mau bebaskan. Tapi yang paling parah sebetulnya kita belenggu yang paling besar adalah keegoan kita, ya. Jadi kita ini makhluk egois, ya, sehingga kita menjadi egonya ini egosentris, ya. Makanya ayat 7 berkata, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, ya. Kadang-kadang kita ini egonya besar, ya. Pengusaha untungnya 100 juta, yang dikasih buat orang yang kerja buat dia ya 1 juta, yang 99 juta buat dia sendiri, ya. Ego, ya. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan mau apa? Memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Oh, ya. Kalau engkau diberkati, maukah engkau memberkati orang lain? Kan itu, ya. Atau ketika engkau diberkati, engkau terus minta berkat sama Tuhan supaya tambah banyak uangnya. Itu ego. Makanya puasa itu melepaskan belenggu, ya. Apapun itu, dan yang paling besar biasanya adalah ego, ya. Kita harus belajar untuk
menghilangkan ego. Ini cara puasa. Jadi puasa nggak selalu nggak makan, ya. Terserah Anda mau puasa apa ya. Anda merasa nih mulut kotor ya, suka maki orang ya. Anda mau berpuasa 40 hari seperti Tuhan Yesus, saya mau berpuasa 40 hari nggak ngomong kotor. Nah, ini contohnya saja ya. Boleh, tidak masalah ya. Ya, itu Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk itu. Ya, tapi yang jelas puasa dalam konteks apapun itu tidak untuk pamer. Karena tadi saya sudah bilang di depan bahwa puasa tidak menjadi nilai ukur kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, tidak ada hubungannya puasa dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, jadi tidak bisa kita ambil kesimpulan orang yang berpuasa itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Enggak, ya. Jadi jelas tidak untuk pamer. Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau berpuasa tidak perlu woro-woro atau pengumuman. Ya, Anda tidak perlu puasa terus posting di medsos. Hari ini saya puasa. Nggak perlu. Ya, buat apa? Nggak perlu ya. Tapi kalau engkau memang hari ini puasa, tiba-tiba bertamu ke orang, disuguhi makanan, terima kasih Pak, terima kasih Bu, tapi hari ini saya puasa. Itu sih nggak apa-apa, bukan pamer ya. Tapi intinya puasa bukan untuk pamer. Ya karena apa? Karena ya kok puasa sama engkau juga nggak ada hubungannya dengan kedekatan dengan Tuhan ya. Jadi nggak perlu untuk pamer ya. Apalagi memaksa untuk orang lain ikut berpuasa, itu tambah nggak karu-karuan ya. Oke, yang terakhir adalah bagaimana cara berpuasa. Bukan bicara apa yang dilarang, tetapi apa yang harus dilakukan ya, yaitu mendekat kepada firman Allah, yaitu Matius 4 ayat yang keempat ya. Itu juga ditulis sama di Lukas 4 ayat yang keempat, kurang lebih begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita harus mengubah tadinya manusia hidup dari roti, kita ubah menjadi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini sebetulnya kutipan ya. Makanya Tuhan Yesus bilang ada tertulis, karena ini kutipan dari Ulangan 8 ayat 3 ya. Saya bacakan Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Ya, jadi supaya kita mengerti ketika puasa bahwa kita ini tidak hanya butuh makan, tapi kita juga perlu segala yang diucapkan Allah atau firman Allah. Karena itu kalau engkau berpuasa, jangan hanya tidak makan, tidak minum, lalu nonton TV, tidur-tiduran. Itu diet namanya ya. Atau lagi bokeh, nggak punya duit ya. Ya, bukan puasa itu ya. Tapi kalau engkau memang mau berpuasa, ya merendahkan diri, baca firman Tuhan lebih dari hari biasanya, berdoa lebih dari hari biasanya. Itu namanya puasa Kristen ya. Karena kita tidak hanya menjauhi roti, tetapi kita harus mendekat kepada firman Allah ya. Jadi itu tentang puasa. Saya harap sahabat-sahabat yang mengajar bisa memahami, dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau email ke kami supaya kami bisa menjawab di video-video berikutnya ya. Jangan lupa kalau engkau diberkati oleh channel ini, bisa subscribe, bisa pencet loncengnya supaya ketika kami upload video-video kami, Anda bisa dapat informasi.
ya. Dan sekali lagi, kalau Anda diberkati, bisa share juga ya teman-teman, supaya teman-teman juga bisa mendapat berkat yang sama seperti yang engkau terima. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.